Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rafika Fajrin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Perkenalkan, saya Arum Wijayanti, mahasiswi semester 4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh Seks Bebas Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Remaja. Hadirin yang saya hormati, masuknya budaya Barat ke Indonesia di era global dengan teknologi informasi yang tidak mengenal batas, waktu, dan wilayah tentu banyak mempengaruhi perilaku masyarakat kita, terutama seks bebas pada remaja. Dengan berdalih kebebasan dan hak asasi manusia, mudahnya mengakses berita dan gambar atau film pornografi, para remaja dengan mudah dapat melakukan praktek seks bebas ini. Teman sebaya dan lingkungan sosial juga dapat memberikan tekanan untuk terlibat dalam perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Teman-temanku, seks bebas di kalangan remaja saat ini semakin menjadi-jadi. Seks bebas merupakan bentuk pergaulan bebas yang melanggar norma agama, budaya, dan moral masyarakat. Fenomena ini mungkin sudah dianggap hal wajar oleh masyarakat, padahal dampaknya sangat merugikan. Remaja yang terlibat dalam seks bebas cenderung kurang mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga segala macam bentuk aborsi yang tidak aman dilakukan. Lalu, menyebabkan masalah serius yang berkelanjutan mengenai sistem reproduksi mereka. Selain itu, resiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak serta pertumbuhan anak. Banyak remaja harus meninggalkan pendidikan atau karir mereka karena terjebak dalam kondisi dari seks bebas ini. Hal ini dapat berdampak pada masa depan mereka dan juga calon anak yang lahir tanpa persiapan keluarga yang matang. Kehamilan pada usia muda seringkali disertai dengan kurangnya asupan gizi yang memadai bagi ibu hamil. Nutrisi yang buruk selama kehamilan dapat menyebabkan anak lahir dengan berat badan rendah dan pertumbuhan yang lambat yang merupakan ciri-ciri dari stunting. Teman-temanku yang berbahagia, tak sedikit pelaku seks bebas mengalami perasaan bersalah, merasa rendah diri atau tidak berharga setelah hubungan tersebut, meskipun mungkin ada kepuasan sesaat. Perasaan negatif ini dapat menambah beban psikologis yang bisa mengganggu keseimbangan dan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, sebagai calon generasi penerus bangsa, kita harus memiliki rasa tanggung jawab besar untuk menjaga diri dan masa depan kita. Isilah hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, berolahraga, berorganisasi, atau kegiatan lainnya. Bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang positif.
Pahami nilai-nilai moral dan agama sebagai pedoman hidup, serta dekat dan terbukalah kepada kedua orang tua, karena merekalah tempat terbaik untuk berbagi masalah dan meminta nasihat. Dengan komitmen bersama dari diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang bermoral. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa membeli jajanan. Demikian pidato dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.